Haleluya, saudara terkasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus baik. Mari saudaraku, sama-sama kita datang pada pagi hari ini kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan kita bersama-sama dengan kami. Kita datang kepada Tuhan. Oh, ada sebab anugerah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik bagi kami ya Tuhan. Karena berkesudahan kasih setia selalu baru setiap pagi. Kami hendak bersyukur
Kehadiran-Mu Tuhan.
Membaca firman Tuhan yang akan memberkati kita dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Sebelumnya saya Ibu Esther menyapa saudara semua. Haleluya, selamat pagi bagi kita semuanya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati saudaraku, Tuhan memberkati, Tuhan baik, Tuhan setia bagi kita, Tuhan menolong kita. Ya, untuk pagi hari ini biarlah kita nikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tiap-tiap hari kita datang, khususnya di pagi hari saudara, selalu ada berkat Tuhan bagi kita. Ada kekuatan, ada sukacita yang melimpah bagi kita. Sebab Tuhan yang kita sembah itu sudah mengikat kasih Tuhan yang mengalirkan kuasa urapannya bagi kita. Ketika kita datang kepadanya, dia berikan kekuatan kepada kita. Nah, pada saat ini terimalah kekuatan daripada Allah Roh Kudus. Terimalah sukacita daripada Allah Roh Kudus yang membangkitkan kita di pagi hari ini, yang menguatkan kita. Sebab Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang setia dan ajaib segala karya dan perbuatannya dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sambil kita mempersiapkan bacaan kita pada saat ini, saudara, dari 2 Korintus pasal 4, satu pasal akan kita baca pagi hari ini. Oke, haleluya. Sudah dapat semua. Oke. Kalau sudah dapat, Tuhan memberkati kita, saudara. Kita menikmatinya. Saya akan bacakan ayat pertama. Seperti biasanya, saudara bersama dengan saudara kita Nia akan membacakan ayat yang kedua. Nanti ayat 18 sama-sama kita membacakannya. Kita akan mulai. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak terlalu licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran
semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus sendiri nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut Dia di dalam diri kami dan hidup Dia di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang-orang menjadi percaya, menyebabkan semakin limpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18 bersama-sama. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan kita baik, luar biasa, hebat Dia, ajaib segala perbuatannya. Ajaib firman yang kita bacakan pada saat ini, luar biasa, setiap ayat demi ayat punya makna yang demikian luar biasa. Ya, dikatakan di sini bagaimana Paulus bersyukur, saudara yang kasih, untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi anak Tuhan. Ya, tentunya kita juga demikian pada saat pagi hari ini. Kalau kita bisa melayani, saya Ibu Esther dan teman-teman saya yang ada di sini yang bisa melayani saudara yang kasih, itu semuanya adalah atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Nah, itu semua dikatakan oleh Paulus oleh kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ayat pertama dikatakan di situ, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Benarlah Bapak Ibu Saudaraku, ya kan, kemurahan Tuhan. Saya sungguh sangat menyadarinya pagi hari ini. Saya bisa melayani pagi hari ini adalah karena kemurahan Tuhan. Beberapa kali saudaraku, kadang-kadang saya berpikir, hari ini jangan dulu agak capek nih, agak letih nih. Tapi begitu bertindak, ada kekuatan Allah yang begitu luar biasa. Begitu bertindak, ada kekuatan yang mengalir dari Allah. Ini membuktikan bahwasanya pelayanan ini adalah kemurahan Tuhan, bukan kekuatan manusia. Kalau kekuatan manusia sungguh sangat terbatas, tapi ada kekuatan roh yang begitu luar biasa dihubungkan kepada kita. Ibarat handphone yang lowbat, saudara, dicas kembali sehingga kita bisa
ya telepon, bisa dengar lagu-lagu musik, kita bisa mencari sesuatu alamat yang dimana kita tidak tahu, kita bisa hitung-hitung, kita bisa memotret, saudara. Begitu banyaknya fungsi daripada ponsel kita itu. Tapi kalau tidak ada baterainya, kalau lowbat, saudara yang kasih, tidak ada fungsinya. Demikian kita, kalau kita, saudara yang kasih, tanpa Tuhan, tidak dihubungkan dengan Tuhan, maka tidak ada artinya kita. Handphone kita itu mungkin lempar kucing, lempar anjing, ngusir kucing, yang nggak ada artinya. Tanpa dihubungkan dengan arus listrik kita, kuasa kita adalah Roh Kudus, persekutuan kita yang begitu luar biasa. Itulah yang disebut dengan kemurahan Allah itu. Kita bisa melayani, kita bisa duduk pada saat ini dengar firman Tuhan. Ibu Esther bisa pada saat ini berdoa. Ini adalah kemurahan Tuhan. Ini bukan hanya kata-kata, memang demikianlah. Untuk pagi hari ini pun saya berpikir, bisa nggak ya? Seketika itu ada, sebentar itu ada, bisa nggak ya? Nggak 2 pagi dulu pagi hari ini. Maksudnya 2 pagi sendiri ya udah pasti, saudara. Tapi kalau doa bersama-sama dengan saudara seperti ini kan perlu persiapan, saudara. Tapi begitu bangkit, begitu enggak, ya mereka menantikan Tuhan hari ini ada tenaga, ada kekuatan. Ayat 2 dikatakan, tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dengan demikian menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Nah, ini jaminan firman Tuhan, saudara. Kalau masih tertutup juga Injil itu kepada orang-orang, saudaraku, maka tertutuplah itu kepada mereka yang akan binasa. Jadi saudara adalah orang-orang yang membuka hati kepada Kristus. Saudara adalah orang-orang yang diselamatkan. Yang diselamatkan yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil dan kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Namun kita membuka hati, saudara mengasihi, puji Tuhan, ya kita membuka hati kepada Tuhan. Nah, tetapi kalau mereka yang tidak membuka hati kepada Tuhan, ayat yang 4 dikatakan dibutakan oleh ilah zaman ini. Perkataan ilah zaman menunjukkan kepada iblis. Dibutakan oleh iblis. Iblis menutup mata rohani orang-orang yang tertutup mata rohaninya. Nah, saudara yang kasih, yang iblis yang memegang, saudara yang kasih, kuasa atas banyak kegiatan pada zaman ini yang bersifat sementara, bersifat bersyarat, saudara yang kasih. Nah, siapakah itu? Mereka yang melanggar firman Allah. Mereka yang saudara yang kasih, yang tidak mau tunduk kepada firman Allah. Mereka yang menutup hatinya kepada firman Allah. Maka firman Tuhan berkata, kamu punya mata tapi tidak melihat, kamu punya telinga tapi tidak mendengar. Artinya saudara yang kekasih, tidak buta dia mata jasmani ini, tapi tak melihat. Setelah dia lihat ada sesuatu yang perlu diperbaiki, nggak bergerak. Ketika dia dengar sesuatu yang duniawi, yang najis, dia tidak menutup telinganya terhadap itu. Dia tetap buka, dia tetap bahkan dia melakukan ya hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dia membutakan mata rohani mereka daripada kebenaran. Setan iblis itu membutakan mata rohani mereka yang mengeraskan hati terhadap kebenaran. Nah, saudara yang kasih, dan mereka tetap ada dalam kuasa iblis. Nah, saudara yang kasih ya. Jadi marilah kita membuka hati kita kepada Tuhan, supaya firman Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita, yang akan memberkati kita. Ayat yang ke-7 dikatakan tadi di sini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, harta ini dikatakan, harta ini berasal dari tanah liat. Orang Kristen adalah bejana-bejana tanah liat, saudaraku, yang kadang-kadang mengalami kelemahan, yang kadang-kadang mengalami kesedihan, yang mengalami, saudara kekasih, ya kebingungan, ketakutan. Harta yang kami miliki ini berasal dari tanah liat, tanah. Ya, ada seseorang berkata kepada saya, tubuh ini dibuat dari tanah liat. Membuat saya jadi berpikir, iya juga ya, saudara. Tuhan menciptakan kita itu dari tanah, dari debu tanah. Tanah
tanah itu sangat rentan. Kurang air juga bisa rusak tanah itu. Bisa pecah-pecah, bisa kering, jadi debu, bahkan bisa menimbulkan penyakit. Ya. Tidak bisa juga terlalu banyak airnya, nanti becek, nanti jadi lumpur. Nah, harus ini ada keseimbangan dikatakan saudara. Jadi tubuh kita ini sangat rentan, harus kita jaga. Tetapi puji Tuhan, ya, dikatakan di sini, namun oleh karena harta surgawi yang dalam diri kita, maka kita tidak terkalahkan. Kekristenan yang tidak menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan, saudara yang kasih, tak terkalahkan. Sekalipun kita ini adalah berasal dari tanah liat, tanah yang begitu rentan, namun karena ada harta surgawi, Roh Allah diam dalam kita, maka kita tak terkalahkan. Roh Allah yang ada pada kita memampukan kita, menguatkan kita, menghidupkan tubuh kita, sehingga kita melihat kemuliaan Allah yang begitu besar. Nah, makanya kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Harta kita harus menyadari di dalam diri kita ada harta surgawi yang tak terkalahkan. Nah, saudara yang kasih, harta surgawi yang tak terkalahkan. Kekristenan bukan hal menyingkirkan kelemahan saja, saudaraku. Bukan hanya kekristenan kita bukan hanya menyingkirkan kelemahan, bukan hanya berbicara mengenai kesembuhan dari penyakit, saudaraku. Tapi kekristenan, saudaraku yang kekasih, adalah manifestasi kuasa ilahi melalui kelemahan manusia. Manifestasi, ya, kuasa ilahi. Kuasa ilahi itu, kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, saudara. Ya, yang berarti dalam setiap penderitaan kita bisa menjadi lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Iya, kita memang adalah berasal dari tanah liat yang lemah, yang bisa mengalami kelemahan, kekalahan, kegagalan, kekhawatiran. Tapi jangan lupa, di dalam diri kita ada harta surgawi. Di dalam diri kita ada Roh Kudus yang bukan hanya mengalahkan kelemahan, tapi manifestasi kuasa Allah membuat orang yang lemah menjadi kuat lebih daripada pemenang. Yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan. Yang miskin diperkaya, yang buta dicelitkan. Perbuatannya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang buta dicelitkan matanya. Itulah perbuatan Allah kita oleh Roh Allah yang ada pada kita. Hidup kita berubah, kita dikuatkan, kita dipulihkan. Makanya bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, itu membuat kita, pengertian ini yang membuat kita bergairah tiap-tiap hari untuk berdoa. Ada memang tanah liat ini berkata, udahlah, udah capek, ntar dulu lah. Tapi Roh Allah itu membangkitkan kita, memberikan tenaga, kekuatan, memberikan sukacita yang melimpah-limpah, membuat kita lebih dari pemenang. Nah, kelemahan, kesusahan, dan penderitaan kita, saudara yang kasih, membuka peluang untuk menerima kasih karunia Kristus yang berlimpah-limpah, yang mengizinkan kehidupannya nyata dalam kehidupan kita. Nah, penderitaan, masalah yang kita alami itu, saudara yang kasih, itu menjadi peluang bagi kita membuka diri untuk bersekutu kepada Tuhan. Ketika penderitaan, masalah yang kita alami itu menekan kita, maka kita membuat kita berseru kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, ada jaminan firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Jadi saudara, setan
memakukan tangan Tuhan Yesus yang menyembuhkan penyakit itu, memakukan kaki Tuhan Yesus di kayu salib itu. Mereka berkata, tangan ini yang selalu menyembuhkan orang sakit, kaki ini yang selalu berjalan untuk memberitakan Injil Tuhan, sekarang dipakukannya kaki dan tangan Tuhan Yesus. Setan berpikir, saudaraku, udah menghentikan pekerjaan Tuhan. Tapi dia tidak tahu pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Hai maut, mana sengatmu? Hai maut, mana kemenanganmu? Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Penderitaan, kelemahan-kelemahan yang kita alami membawa kita makin dekat kepada Tuhan. Buka hati kita. Jangan kita menyalahkan Tuhan, kok begini sih Tuhan, kok begini sih Tuhan. Kalau kita berkata kok begini ya Tuhan, maka setan semakin menekan kita. Tapi hari ini pilihlah untuk terus kita bersyukur kepada Tuhan dan berkata, Yesus baik, Yesus hidup, Yesus luar biasa, Yesus dahsyat. Maka kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan akan membangkitkan, memulihkan hidup kita. Atas segala masalah, tantangan yang kita hadapi, kita lebih daripada pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, saudara. Ayat yang ke-8 dikatakan lagi, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Kristus menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi saudara yang kasih, jika kita mengalami kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, sekali lagi, jika kita mengalami kehadiran Yesus dalam hidup kita, maka penderitaan yang kita alami tidak akan pernah mengalahkan kita. Sebentar ada kesedihan, sebentar ada tangisan, tapi mari kita berbalik langsung kepada Tuhan. Oh, pencobaan yang kualami tidak melebihi daripada kekuatanku. Kapan aku dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar kepadaku, sehingga aku cakap menanggungnya. Jerih payahku dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kok selama ini aku melayani Tuhan, berdoa di pagi hari, suka bersaksi kepada orang-orang. Tapi hari ini aku mengalami penderitaan, hari ini aku mengalami masalah, hari ini aku mendapat tekanan. Paulus berkata, saudara, yang ku kehendaki ialah, setelah 20 tahun Paulus melayani Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersatu dalam penderitaannya. Udah 20 tahun Paulus melayani Tuhan, tapi Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus, mengenal kuasa kebangkitannya, dan bersatu dengan penderitaannya. Kalau Kristus mati untuk menyelamatkan kita, maka kita juga mati terhadap dosa, mati terhadap siapa kita, mati terhadap kesombongan kita. Ditekan, dianiaya, disiksa, dibuang. Diapain lagi katanya tadi, saudaraku, ayat yang ke-8 itu? Ya. Dihempaskan. Ya. Tetapi saudara kekasih, kami membawa kematian Kristus, katanya, ya. Kami terjepit. Kami senantiasa membawa kematian Kristus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam hidup kami. Jadi tujuannya supaya kehidupan Yesus itu nyata dalam kehidupan kita. Adakah di antara kita, saudaraku, kalau mengalami masalah makin terpuruk? Atau adakah di antara kita kalau mengalami masalah semakin murni, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan semakin membuat kita dewasa, semakin membuat nyata kehidupan Kristus itu dalam kehidupan kita? Itulah yang Tuhan kehendaki. Makin bertumbuh, makin dewasa. Maka dikatakan tadi, nanti kita lihat ayatnya, tubuh manusia kami ini makin merosot, tapi manusia batinia kami makin bertumbuh dewasa, makin kuat,
makin hebat, makin terlatih. Kita dilatih olehnya. Hari Sabtu kemarin saya katakan kita ini adalah pengantin Kristus. Semakin disempurnakan, semakin didewasakan, semakin disamakan dengan gambar kalik Allah itu. Ya, jangan ada pria tampan, ganteng, hebat, luar biasa, mau menikah sudah pakaian pengantin saudaraku, tiba-tiba datang anak-anak pakai daster lagi, abang, katanya saudara, mempermalukan. Aku mau pipis dulu, mau pipis pengantin saudara. Itu kanak-kanak, pria tampan ganteng saudaraku, atau wanita yang bijak saudara, tiba-tiba saudaraku calonnya minta jajan di pelaminan. Itu mempermalukan, tapi sama-sama dewasa, sama-sama mengerti, sama-sama bisa menguasai diri. Kristus adalah pengantin pria kita, kita adalah pengantin wanita. Dipersiapkan mati terhadap diri sendiri, sehingga kita membawa kehidupan Kristus. Ya, dikatakan di situ, saudaraku, kami senantiasa membawa kematian Kristus dalam tubuh kami. Kalau Yesus mati, saudaraku, kita juga mati senantiasa, dikatakan berarti terus menerus ya, supaya kehidupan Yesus itu juga menjadi nyata dalam tubuh kami, supaya kami yang masih hidup terus menerus diserahkan pada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dalam hidup ini giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman, ini dia saudara, milikilah ini. Jangan kita tidak miliki ini kuncinya. Ini kunci kemenangan itu. Ini kunci kebahagiaan itu. Yang mau kunci kebahagiaan itu supaya dia miliki, katakan, saya mau Tuhan menerima kuncinya. Saya pegang hari ini Tuhan kunci kemuliaan itu. Saya pegang Tuhan kunci kemenangan itu. Saya pegang Tuhan kunci kebahagiaan itu. Apa kuncinya? 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata, maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semua itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin limpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Oh saudara, memang kita mati, memang kita dihempaskan, memang kita mengalami itu semuanya, saudara yang kasih yang kita baca tadi. Tapi dikatakan oleh karena roh Allah ada pada kami, roh Allah itu membangkitkan kami, sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan, semakin banyak ucapan syukur oleh karena banyaknya orang diselamatkan. Puji Tuhan saudara. Ibu Esther percaya saudara, dengan doa pagi kita ini, maka kita berdoa untuk Indonesia ini. Bahkan ya, dari orang-orang yang berdoa di pagi hari juga akan bangkit imannya, muncul beban yang daripada Tuhan. Ya, orang-orang yang dilengkapi oleh Tuhan dengan bahasa Inggris, maka akan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Ibu Esther mungkin di sini di Indonesia karena belum bisa bahasa Inggris, saudara. Bagaimana Ibu Esther berkata, pakai saya kepada bangsa-bangsa lain Tuhan, sementara hanya bahasa Indonesia saja. Bisa muncul dari antara saudara, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, makin besar ucapan syukur, membuat makin limpah ucapan syukur. Dikatakan yang 15 itu, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin limpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Orang-orang yang tidak bertahan, orang-orang yang hanya menikmati kesenangan dunia, ada duit maka senang, sehat-sehat maka senang, ada fasilitas maka dia nikmati semuanya itu untuk kepentingannya, maka berita Injil saudara tidak begitu disebarluaskan. Tapi ketika kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesusahan, kita mengalami pergumulan,
lalu kita melihat orang lain mengalami pergumulan demikian rupa, kita berkata saya juga mengalaminya, saya sudah duluan, Tuhan menolong saya, Tuhan memberkati saya, ayo saudaraku bangkit. Maka orang itu bangkit, maka orang itu bebas, maka dia memuliakan Tuhan. Banyak orang mengalami hal yang demikian. Semakin banyak ucapan syukur kepada Tuhan. Sebenar-benarnya dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, dalam segala perkara. Demikianlah kita tahu sekarang bahwasanya dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagaimana mungkin Tuhan menekan kita? Bagaimana mungkin Tuhan melepaskan kita orang-orang yang setia kepadanya? Sedangkan kita dahulu, ini yang sering Ibu Esther ingat untuk meneguhkan hati saudaraku. Dahulu ketika aku masih seteru dengan Engkau Tuhan, ketika aku masih hidup dalam lumpur dosa, ketika aku masih sampah dunia ini Tuhan, Kau sudah mati bagiku, Kau berbilur-bilur bagiku, Engkau mencurahkan darahmu bagiku. Sekarang aku sudah menjadi hamba-Mu Tuhan. Sekarang aku mendekatkan diri kepadamu. Sekarang ku membuka hati bagimu. Di dalam keterbatasanku, ku buka hatiku. Bukan karena ada sesuatu yang hebat dalam diriku. Hanya aku membuka hati. Ku nanti Engkau. Ku buka hatiku kepadamu. Bagaimana mungkin Tuhan melepaskan kita, saudara? Bagaimana mungkin Tuhan menekan kita? Apakah Tuhan itu Tuhan yang kejam? Oh tidak. Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia tidak akan meninggalkan kita. Namun akan segala sesuatu yang kita alami itu di dalamnya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Supaya mata jasmani kita melihat orang-orang yang diselamatkan. Keluarga-keluarga yang berantakan kembali dipulihkan. Orang-orang yang terikat dengan pergaulan bebas diselamatkan oleh Tuhan. Keluarga-keluarga yang berantakan dipulihkan oleh Tuhan. Orang-orang yang hampir bunuh diri datang kepada Tuhan. Buka diri bagi Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Nah, jadi saudaraku, tidak akan mungkin kita diserahkan kepada maut. 11-12 ini seperti ayat 11-12 itu saudaraku yang kasih. Ya, untuk membangkitkan hidup kita, saudaraku yang kasih. Untuk menjadi berkat, membangkitkan orang lain. Kita mengalami itu semuanya, tapi supaya sungguh-sungguh saudaraku yang kasih, kita menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, namun manusia batiniah kami semakin kuat, semakin dibarui, semakin luar biasa, semakin dahsyat. Manusia lahiriah menunjukkan tubuh jasmani yang mengalami kemerosotan dan menuju kepada kematian. Sekalipun dikatakan orang, ih makin cantik ya, awet muda ya. Ya, kalau kita dalam Tuhan, termasuk saudara sekarang, pasti orang-orang lain berkata kepada saudara, teman-teman letting saudara, seangkatan saudara, pasti berkata kepada saudara, saudara lebih muda, ya kan, saudaraku? Yang dikatakan teman-temannya makin muda, awet muda, katakan amin. Angkat tangannya kepada Tuhan. Ibu Esther begitu, begitu aja ya Ibu Esthernya, asal jangan kerohaniannya aja begitu saja. Tapi dikatakan makin awet muda, cantik, diberkati Tuhan, makin muda aja. Terus saya tanya, anak muda berapa, kelas berapa paling besar? Udah menikah semuanya, saya sudah punya cucu. Esther gimana? Kak Ida gimana? Gitu ya, panggilan saya dulu Kak Ida. Kak Ida gimana? Anakku kelas 6. Hah? Kelas 6? Lama dulu meritnya. Nikmat melayani Tuhan itu, saudara. Lupa. Tetapi saudara, mereka berkata, kamu tetap aja cantik, tetap aja muda. Walaupun saudaraku yang kekasih, tubuh ini awet muda. Tapi ketahuilah, manusia lahiriah kita semakin merosot. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya.
jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Manusia batinia kita itu dibaharui. Kalau dibaharui berarti makin kinclong, makin luar biasa. Dan ketahuilah kecantikan itu bukan datangnya dari hidung mancung. Ibu Esther bukan hidungnya yang mancung, tapi giginya yang mancung. Kecantikan itu bukan terlihat dari luar. Biasa aja, nggak berubah. Dari dulu nggak berubah, hidung tetap aja begitu, mata tetap aja begitu, gigi nggak makin seperti apa, tetap aja seperti itu. Tapi kok dikatakan makin cantik? Inner beauty, kecantikan dari dalam. Kecantikan itu terpancar dari dalam diri kita. Kecantikan batinia kita itu akan memancar, memberi kemuliaan kepada orang yang melihatnya. Jadi mari saudara, sekalipun tubuh, kalau tubuh manusia kita ini makin merosot ini dan akan mati, bagaimanapun juga setiap orang yang lahir pasti mati. Jangan takut mati. Kalau takut mati berarti ya masih belum selamat itu. Tapi bagi kita yang sudah selamat, kematian adalah satu jalan perjumpaan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Pasti saudara. Nah, maukah mati sekarang? Masih banyak tugas kita. Kalau tugas kita sudah selesai, pasti dipanggil oleh Tuhan. Jadi jangan takut menghadapi itu semuanya, saudara yang kekasih. Ya, puji Tuhan. Penderitaan kita tidak dapat dibandingkan penderitaan yang sekarang ini dengan kemuliaan yang akan datang. Tidak seberapa penderitaan kita ini, saudara. Kemuliaan itu begitu luar biasa. Nah, kadang-kadang kalau ada masalah, tantangan, pencobaan kepada saya, setan bilang begini, udah tinggalkan aja pelayanan. Udahlah, gak usah. Saya bilang sama setan, setan, sudah melewati. Sudah lebih daripada umurku. Sekarang saya udah hampir 50 kan, saudaraku. Udah lebih daripada umur saya. Saya berdoa kepada Tuhan, gak sampai 100 umur saya, ya kan saudaraku. Ya katakanlah 50 sekarang umur saya, berarti udah lebih daripada setengah. Saya gak minta sama Tuhan lah 100 tahun. Nah, saudara, yang wajar saja, saudara. Masa saya sudah setengah perjalanan, harus saya lagi ini? Oh tidak, setan. Kemuliaan yang akan datang itu luar biasa. Lihat kepada kemuliaan yang akan datang itu. Jangan mau diperdaya oleh setan. Oleh karena apa? Oleh karena apapun. Oleh karena jodoh, oleh karena uang, oleh karena pekerjaan, oleh karena tawaran-tawaran dunia ini. Cuman itu aja tawaran setan. Sebatas-batas dunia ini. Yang tawarkan setan apa sih? Uang, jodoh, apa lagi? Jabatan. Hanya enak-enak tubuh ini. Hanya itu saja ditawarkan setan. Lihatlah, indah untuk dipandang, enak untuk dimakan. Itu aja tawaran setan. Dari dulu itu aja, gak lain. Dan yang dilakukan setan itu pun apa? Miskin. Keinginan daging terikat dengan LGBT, terikat dengan najis-najis. Dipuji-puji, itu doang yang dibikin setan itu. Gak ada yang lain, cuma 3 itu aja. Tapi kalau Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, menjadi mulia, menjadi besar, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Wah, hebat Tuhan kita, Yesus kita. Jadi apapun masalah yang kau hadapi saat ini, sobatku, apapun tantangan yang kau hadapi pada saat pagi hari ini, percaya kepada kuasa kasih Tuhan, bahwasanya kemuliaan yang akan datang tidak dapat dibandingkan dengan segala penderitaan-penderitaan yang kita alami pada saat ini. Ayat 18 yang terakhir, saudara yang kasih. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Kesukaran yang dipikul oleh orang-orang yang tetap setia kepada Kristus adalah ringan dibanding dengan kelimpahan yang kita miliki melalui Kristus Yesus. Sebagai kemuliaan yang akan diberikan kepada Tuhan, saudara, kepada kita semua. Apabila kita mencapai ini, saudara yang kasih, maka warisan surgawi kita sungguh-sungguh menjadi milik kita. Apakah warisan surgawi kita itu? Kehidupan, kekekalan, sukacita, kebahagiaan. Ya, saudaraku, Tuhan memberkati kita semua. Ibu Esther percaya semuanya kita yang ikut doa pagi hari ini semakin hari semakin kuat
Manusia batinia kita semakin hari semakin dibaharui, semakin kuat, semakin mulia, semakin hebat, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang, saudaraku. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih saudara untuk firman Tuhan pagi hari ini dan untuk kesetiaan saudara. Ibu Esther melihat semakin siang semakin banyak, semakin siang semakin banyak saudara yang ikut di dalam doa pagi ini. Tuhan kiranya memberkati kita, Tuhan menolong kita. Haleluya. Mari saudaraku, kita berdoa kepada Tuhan segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Ya, pemain musiknya saudaraku mengantarkan anak saya untuk bisa sekolah pagi. Kita bersyukur pagi hari ini ya, ujian anak sekolah, anak saya ujian tengah semester kelas 6. Saudara, kita bersyukur tatap muka ya, itu semua oleh karena kasih setia dan kebaikan Tuhan. Sudah bisa pandemi semakin melandai saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan dan teruslah tidak ada lagi virus-virus yang baru lagi saudara. Kita doakan supaya semua ditolong oleh Tuhan. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Bapak, terima kasih betapa kami bersyukur kepadamu atas kebaikan dan kesetiaan anugerah yang begitu luar biasa. Pagi hari ini Tuhan telah tolong kami Tuhan. Kami mengerti, kami sadar. Kami ada pada saat ini oleh karena kemurahan. Kami ada oleh karena kebaikan. Terima kasih. Syukur bagimu ya Tuhan. Kita naikkan pujian kita tadi kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah, ku ada karena kasih. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
Kami ada pada saat ini boleh menikmati kasih setia dan kebaikan-Mu. Duduk di bawah kaki berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan juga Kau pakai kami juga melayani Engkau. Kami mengaku ini adalah karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Dan sekalipun kami sudah menjadi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, ada bahkan yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Siapapun kami pada saat ini, kalau kami Tuhan mengalami masalah tantangan, dihempaskan sebagaimana pengalaman kehidupan Paulus berkata, kami dihina, dihempaskan, ditekan, dibuang, tetapi sungguh-sungguh kami tidak ditinggalkan. Sekalipun manusia jasmani kami makin merosot, demikianlah kami tiap-tiap hari membawa kematian Kristus, supaya sebanyak mungkin orang dapat diselamatkan. Dan semakin banyaknya orang yang diselamatkan, maka semakin banyak ucapan syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan. Semakin Tuhan dimuliakan dan dipuji. Orang-orang dibebaskan dari segala penderitaannya. Tuhan Yesus dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Maka kita berdoa saudara untuk orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong semuanya supaya tidak ada lemah. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang merasa ditinggalkan Tuhan ketika mengalami masalah. Tidak ada yang meninggalkan Tuhan Yesus ketika ada masalah, godaan, tantangan yang diperhadapkan dalam hidup mereka. Mari kita doakan mulai daripada hamba-hamba Tuhan pada saat ini. Tetap teguh beriman, percaya kepada Tuhan, juga kepada jemaat. Tetap teguh beriman, percaya kepada Tuhan. Pada akhir zaman ini, Alkitab berkata, kesukaran semakin nyata. Bukan semakin tenang hidup ini di akhir zaman, tapi makin terjadi kesukaran. Kasih semua orang, kasih banyak orang sudah semakin bertambah dingin. Tidak lagi hormat kepada orang tua, tidak lagi peduli agama. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya, tapi mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Supaya hari ini kita berdoa, hamba-hamba Tuhan teguh imannya, anak-anak Tuhan teguh imannya, apapun yang terjadi pada saat ini yang dihadapi tetap teguh imannya. Sebentar sedih, sebentar takut, bisa aja, tapi menit berikutnya jangan takut, jangan kecewa, jangan tawar hati. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan tetaplah saudara, Tuhan tidak mungkin meninggalkan orang-orang yang setia kepadanya. Itu pertama kita doakan. Sebab keadaan semakin sukar. Bahkan juga kita lihat pada saat ini pengajaran-pengajaran sesat begitu maraknya. Kalau kita lihat di Facebook, di mana-mana, di berita-berita begitu banyaknya pengajaran sesat. Oleh sebab itu kita perlu teguh. Sekalipun kita dihempaskan, jangan lepaskan iman percaya kita kepada Tuhan. Tetap teguh. Mari berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk para hamba Tuhan, untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, bahkan semua orang-orang percaya. Kami berdoa pada saat ini. Ketika diperhadapkan kepada tantangan, kepada kelemahan, kepada masalah yang besar yang dihadapi, kami berdoa ya Tuhan, tetaplah teguh beriman hamba-hamba-Mu. Tetaplah kuat di dalam Engkau. Tetaplah mengandalkan Engkau. Firman-Mu berkata, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapa, berkati setiap hamba-hamba Tuhan. Tidak ada yang terjatuh, tidak ada yang menyimpang daripada jalan-jalan, tidak ada yang tergoda dengan harta dunia. Tapi biarlah para hamba-hamba Tuhan mengerahkan pandangannya kepada kekekalan. Tidak ada yang terjatuh karena jodoh, tidak ada yang terjatuh karena pekerjaan, karena tawaran-tawaran dunia ini. Tapi semua berpegang teguh kepada-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan setiap hamba-hamba-Mu, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta, penginjil-penginjil. Kami tahu keadaan tidak semakin baik, tapi kami tahu bagi orang-orang mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan, Tuhan menolong. Berkatilah para hamba-hamba Tuhan semua, mulai daripada ketua-ketua sinode, para pendeta-pendeta, para pelayan-pelayan Tuhan, tetap menjadi berkat, tetap membawa bau harum Kristus kemanapun pergi. Juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan,
tidak akan melepaskan iman percayanya kepada Tuhan, tetapi tetap teguh, tetap percaya, tetap yakin kepada Tuhan. Berkatilah mereka semua, termasuk juga mereka yang sedang mengalami sakit, pergumulan, masalah. Pada saat pagi hari ini kami berdoa, anak-anak Tuhan yang sedang mengalami masalah, pergumulan, Tuhan berkatilah mereka pada saat ini. Kristus adalah jawaban bagi mereka, firman menjadi kekuatan bagi mereka. Sembuhkan dan tolong mereka Tuhan. Janganlah iman mereka menjadi lemah oleh karena masalah-masalah yang mereka hadapi, tapi biarlah mereka bangkit sebagai pemenang, mengucapkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk pelayanan kita, saudara. Ketika kita teguh beriman, percaya kepada Tuhan, kita menjadi saluran berkat. Kita doakan supaya kita benar-benar memfungsikan diri kita sebagai terang dan sebagai garam. Kita doakan lingkungan kita mempengaruhi bukan dipengaruhi, kita memberkati, kita memberi bukan diberi, kita mendoakan bukan didoakan. Saudara, mari saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa supaya semua gereja Tuhan, tubuh Kristus, sungguh-sungguh melakukan fungsinya, menjadi garam dan menjadi terang. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, sekecil apapun terang itu, tapi biarlah terang itu semakin nyata kuasanya di tengah-tengah kegelapan yang demikian gelap pekat ya Tuhan. Itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Berkati kami Tuhan. Kami benar-benar memfungsikan diri kami sebagai garam dan terang. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Oleh karena ada kami di lingkungan kami diberkati. Oleh karena ada kami di kota kami diberkati. Oleh karena ada kami di Indonesia diberkati. Terima kasih buat doa-doa kami yang kami naikkan kepada-Mu untuk Indonesia tercinta, di mana dalam peringkat ke-6 ya Tuhan, di seluruh negara-negara di dunia ini dalam mengatasi pandemi COVID. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur buat pemerintahan kami. Kami bersyukur buat doa-doa hamba Tuhan yang dinaikkan kepada Tuhan. Tuhan menghargai setiap doa yang dinaikkan kepada-Mu. Terima kasih. Dan teruslah kami menjadi berkat bagi bangsa negara kami. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Memberkati pemerintahan kami ya Tuhan. Kasih Tuhan limpah kepada Bapak Joko Widodo Tuhan. Hikmat, rahmat, pengertian daripada Tuhan terus menjadi miliknya, membangun Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Bersama dengan wakilnya Bapak Maruf Amin, bersama dengan para menteri-menterinya, seluruhnya mendukung visi Bapak Joko Widodo sebagai presiden kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Bangsa kami terus maju, bangsa kami terus berkati Tuhan. Haleluya. Untuk itu kami berdoa, berkatilah lawan-lawan politik daripada Bapak Joko Widodo. Biarlah Tuhan mereka dalam ketenangan, dalam perdamaian, tidak ada pertikaian, tidak ada kekerasan, tidak ada saling merendahkan, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, tapi semua saling menguatkan, saling memberkati, membawa bangsa kami ini semakin baik, semakin indah dan semakin maju. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu. Perekonomian kami diberkati Tuhan, semakin hari semakin baik ya Tuhan. Dalam nama Yesus sekalipun kondisinya, Tuhan, waktu untuk mengoperasikan segala usaha mungkin semakin dipersingkat, tetapi biarpun singkat, namun Tuhan tidak mengurangi omset, tidak mengurangi segala berkat-berkat yang Kau berikan Tuhan bagi setiap Tuhan, para pengusaha-pengusaha, bagi setiap umat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan kerinduan hati kami kepada-Mu ya Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati para medis, para dokter kami yang telah bekerja keras. Kasih limpah bagi mereka, bagi sehat, bagi kuat, bagi teguh mereka ya Tuhan. Dan semua pasien-pasien rumah sakit disembuhkan oleh Tuhan. Oh Tuhan, kasih limpah bagi mereka, memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini, kalau ada orang-orang yang sedang bersedih, yang ditinggalkan kekasihnya pada saat ini, oleh karena mungkin telah Kau panggil ke surga, kami berdoa ya Tuhan, hiburkanlah mereka yang sedang ditinggalkan, orang tuanya sedang ditinggalkan oleh kekasihnya, suaminya atau istrinya. Tuhan, kami berdoa, mengalirlah kuasa Tuhan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus mengalir bagi keluarga yang ditinggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, semuanya kami yang ada pada saat ini, semuanya kami berumur panjang, sehat dan kuat kami untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Semua hamba-Mu di pagi hari ini, Tuhan yang ikut dalam doa ini, berkati secara khusus yang setia dalam doa pagi, berkati mereka ya Tuhan. Sehat, kuat, teguh, beriman kepada Tuhan. Dan apa saja mereka kerjakan sepanjang hari ini,
suami yang bekerja atau orang-orang muda yang kuliah yang bekerja pada saat ini, kuatkan mereka dalam melakukan aktivitas mereka, berkati pekerjaan mereka, mereka menjadi berkat dalam pekerjaan mereka, memberkati setiap orang yang berjumpa dengan mereka. Kami adalah tulisan-tulisan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan doa kami kepada Bapa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Segala puji hormat juga syukur. Segala puji hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan telah memberkati dan menolong kami dalam doa pagi kami ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan pimpinan hikmat kuasa yang datangnya dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita. Immanuel.